Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan memaparkan tentang perkembangan anak usia dini. Eh, Sebenarnya mata kuliah ini menurut Ibu ya sangat menarik karena selain kita dibekali tentang teori psikologi anak usia dini, kita akan mengetahui karakteristiknya, aspek perkembangannya. Kita juga akan belajar lebih jauh tentang strategi pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini. Nah, apa sih urgensi pembelajaran anak usia dini itu atau perkembangannya? Banyak banget istilah-istilah yang menjelaskan perkembangan anak usia dini. Ada yang mengatakan kalau anak usia dini itu adalah banyak banget istilah-istilah yang menjelaskan perkembangan anak usia dini. Itu usia merupakan periode kritis, periode kondusif, dan periode usia emas atau disebut dengan golden age. Yang perlu kita hakikat ke dalam istilah-istilah ini adalah bahwa anak usia dini itu merupakan suatu rentang usia ya. Usia dimana kalau kita menanamkan hal yang positif itu, kita akan memanen hal yang positif pula. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menanam hal yang negatif, maka akan memanen hal yang negatif pula. Dari periode emas ini merupakan masa yang sangat tepat bagi parents, bagi ibu, bagi keluarga gitu ya. Itu yang memberikan stimulasi sebanyak-banyaknya pada masa ini. Karena pada masa ini adalah periode emas, perkembangan yang lagi pesat-pesatnya. Semakin optimal stimulasi perkembangan anak usia dini, maka kedepannya itu akan semakin baik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Ada sebuah penelitian di mana penelitian ini agak cukup lama pada tahun 1993. Penelitian ini dilakukan oleh Kay dan kawan-kawan. Sekarang teman-teman bisa melihat gambar dari hasil riset ini. Ada dua gambar aspek yang diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik otak, yang kedua adalah perkembangan intelektualnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat yang biru itu fisik otaknya, yang merah itu adalah perkembangan intelektualnya. Intinya kalau kita lihat garisnya menunjukkan usia 0 sampai 5 tahun, yaitu bentuk dari garisnya itu benar-benar curang ke atas. Benar-benar terjadi peningkatan yang sangat tajam. Coba kalau kita bandingkan 7, 8 sampai dengan 20 tahun, memang itu terjadi peningkatan, tetapi peningkatannya itu tidak begitu signifikan dibandingkan dengan usia 0 sampai dengan 5 atau 6 tahun. Itulah mengapa pada masa golden age kita penting banget memberikan stimulasi seoptimal mungkin pada anak usia dini. Pernyataan ini bukan berarti kita kemudian memiliki target yang begitu tinggi, tetapi bahwa anak kita harus paham semuanya. Nanti mentang-mentang anak kita pada masa periode emas, jadi kita mengajarkan apapun sehingga pada akhirnya anak akan mengalami stres, pada akhirnya menyebabkan depresi, tetapi bukan seperti itu. Tapi itu yang kita pelajari psikologi anak usia dini. Ketika kita sudah paham tentang konsep golden age, kita juga perlu memahami strategi pengajaran yang seperti apa yang tepat untuk anak usia dini. Beberapa anak usia dini yang kita temukan sudah mengalami stres, di mana orang tuanya memberikan banyak les kepada anaknya sehingga mereka kehilangan waktu bermain. Sebenarnya konsepnya bukan seperti ini ya. Mentang-mentang anak usia dininya ada masa golden age, kemudian orang tuanya menerapkan high target untuk anak-anaknya menjadi anak yang pintar. Kita perlu paham bahwa dalam aspek perkembangan anak itu ada aspek psikomotorik, kognitif, emosional, sosial, moral,
itu perkembangannya harus berjalan selaras. Artinya kita harus memastikan di usia tertentu aspek-aspek perkembangan ini memang berkembang secara keseluruhan. Bukan kita sebagai orang tua mementingkan salah satu aspek perkembangan, bukan seperti itu. Anaknya pintar banget tapi justru mementingkan salah satu mementingkan emosinya, di salah satu emosinya itu sangat rendah, sosialnya jelek. Bukan seperti itu, tetapi kita sebagai orang tua itu harus perlu memastikan aspek-aspek perkembangan ini berjalan secara selaras atau seimbang kepada anak kita. Sehingga anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang bahagia, anak yang bisa bersosialisasi, anak yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian fisiknya juga berkembang secara optimal, sehingga kalau kita rumuskan tentang definisi dari pendidikan anak usia dini itu adalah suatu cabang ilmu psikologi pendidikan yang mempelajari tentang berbagai perilaku anak usia dini, baik secara over yang tampak atau nyata maupun cover untuk dipelajari sehingga dapat diberikan berbagai upaya sistematis, logis, dan terencana dalam rangka memberikan stimulus atau intervensi sejak dini secara tepat agar potensi golden jadi anak dapat berkembang sesuai yang diharapkan oleh orang tua atau ibu dengan yang diharapkannya. Baik teman-teman, pembahasannya cukup sampai di sini. Besok kita akan bahas lagi tentang teori-teori perkembangan anak usia dini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.